Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dan gue baru aja dikirimin 2 buah TWS yang menarik untuk kita bahas. Ini dia, QCY Buds ANC dan juga QCY Crosskey C30. Let's talk about it. Jagoan di video ini sebenarnya hadirnya itu di QCY Buds ANC, tapi karena gue sulit menolak tawaran untuk si QCY Crosskey C30 ini, jadi yaudahlah. Kita akan bahas juga si QCY Crosskey C30 ini, tapi nanti kita bahas dulu yang QCY Buds ANC, produk terbarunya dari si QCY ini. Out of the box, lo akan langsung ketemu dengan yang namanya buku panduan, ada extra ear tips, ukuran L dan juga S, ada kabel charger, dan yang ketinggalan tentu adalah case beserta si QCY Buds ANC-nya itu sendiri. Jujur, tekstur ala kulit jeruk seperti ini gue agak gimana gitu ngeliatnya ya. Cuma setidaknya ada usaha lah dibandingin dengan QCY Crosskey C30 yang emang secara looknya ini plasticky dan juga bukan yang paling mewah di kelasannya, ya kan? Jujur gue sih sebenarnya agak-agak ragu ya, karena kan gue termasuk orang yang tidak suka nih menggunakan buds yang ada ujung-ujungnya atau ada ear tipsnya. Tidak nyaman di telinga gue. Tapi alhamdulillahnya kali ini case-nya agak berbeda. QCY Buds ANC ini bisa dibilang lebih nyaman dan ternyata emang ada teknologinya ya. Mereka menggunakan teknologi ear canal adaptive, di mana konsepnya emang selain nge-reduce noise dan juga nih untuk bisa memastikan suara yang dikeluarin itu bisa lebih optimal ya, menyesuaikan dengan bentuk ear canalnya kita. Padahal bentukannya begini-begini aja, tapi somehow dia bisa works just fine. Tentu pertanyaan berikutnya adalah suaranya gimana, Vic? Jangan-jangan cuman menang harga yang terjangkau ngandelin ANC aja. Nah, surprisingly suaranya udah lumayan ya. Cukup panci di bagian bass, untuk mid dan juga treble-nya tentu bukan yang paling clear, tapi udah lumayan cukup lah untuk kelasannya. Dan lagi-lagi mengingat harganya, coba di pack banyak fitur di sini, ya udahlah, jadi kita ngalah aja dengan kualitas yang tidak harus extra clear gonjreng gimana-gimana gitu ya. Untuk drivernya sendiri yang digunakan, si QCY Buds ANC ini menggunakan 10 mm Biofiber diaphragm driver ya. Jadi harusnya secara experience audionya bisa dibilang udah lumayan oke. Untuk orang seperti gue ya, yang mencoba menjauhi musik gitu ya, jadi banyak ngedengerinnya podcast, nonton YouTube, terus juga ngedenger orang ngomong. Ini sih sebenarnya bisa dibilang jenis audionya udah cakep banget. Untuk mendengarkan audio secara optimal di earbuds ini sebenarnya emang mode yang disarankan digunakan adalah mode dengan ANC on. Karena akhirnya lo juga akan bisa nih memaksimalkan mode 45 dB in-depth ANC-nya, di mana dia udah ada 4 mode yang sebenarnya akan sesuai algoritma berubah sendiri, yaitu ada mode indoor, commuting, boosted, dan juga anti-wind noise. Tapi gue pribadi memang bukan penikmat ANC ya. Karena rasanya terlalu kedap. Plus juga karena gue senengnya commute naik MRT atau sambil jalan-jalan, jadi gue lebih sering mengandalkan mode transparansinya atau mode environment ya, dimana gue bisa mendengarkan audio-audio di luar sambil gue pakai earbuds. Oh ya, untuk teknologi Bluetooth-nya sendiri dia udah menggunakan Bluetooth 5.4, dan untuk masalah latensinya sendiri, kalau lo menyalakan gaming mode-nya, gue coba sambil nonton video YouTube gitu ya, lumayan sync antara mulut dan juga suara yang lo dengarkan di telinga lo. Jadi ini hitungannya udah oke untuk satu buah earphone yang secara budget ini bisa dibilang lumayan terjangkau. Untuk lo yang pengen menggunakan earphone ini sebagai source audio lo untuk ngobrol, Zoom call, meeting, dan segala macamnya, ini dia contoh audio mic dari QCY Buds ANC. Oke, saat ini audio yang lo dengar adalah audio yang direkam menggunakan si TWS ini, QCY Buds ANC. Gue rekam ke handphone sebenarnya, terus suaranya gue sync langsung dengan kamera saat ini. Silahkan dinilai suaranya seperti apa ya. Saat ini gue lagi ada di studio, yang studio gue di pinggir jalan sebenarnya, jadi harusnya suara motor, mobil lewat kalau agak ngebut itu harusnya bocor. Kayak tadi ada deh suara motor gue ngedenger ya. Tapi ya balik lagi, silakan dinilai seperti apa suaranya. Is this good enough for you atau enggak? Ya cerita deh di kolom komentar. Gue juga nggak tahu, nanti baru tahu ceritanya atau hasilnya di saat gue ngedit video ini. Oh ya, kalau lo suka dengan suara yang dihasilkan sama si QCY Buds ANC ini, bagus, karena berarti teknologi 6 mic ANC-nya itu berfungsi dengan baik. Untuk masalah baterai sendiri, earbuds satu ini bisa dibilang cukup seru ya, karena dengan nge-charge 10 menit aja lo udah bisa ngedapetin 1 hour playback. Jadi ya sok, monggo silahkan. Bisa dibilang ini baterainya awet. Gue pribadi dari pertama kali megang TWS yang satu ini sampai sekarang sih belum nge-charge ya.
Tapi itu juga kebantu sih, karena gue lebih suka menggunakan TWS yang satu lagi, yaitu QCY Crosskey C30 atau QCY Crosskey C30. Rasa-rasanya emang nggak salah ya kalau gue menjadikan TWS keluaran QCY yang baru aja rilis bulan Maret ini menjadi favorit gue untuk saat ini. Simpelnya karena yang pertama itu adalah bentuknya yang unik ya. Dia punya bentuk itu C-shape. Yang konsepnya adalah ngebikin lo bisa lebih aware dengan kondisi sekitar, tapi audio yang didengar surprisingly secara mencengangkan dan mengagetkan itu masih full. Gue nyoba ya make ini dan dengan ekspektasi suaranya bakal bocor lah gitu dan tidak akan mewah-mewah banget. Karena kan kondisi penggunaannya seperti ini ya, tapi ternyata bassnya berasa lebih punchy dibandingin yang Buds ANC, terus juga untuk bagian mid dan treble-nya ini jelas lebih clear dibandingkan dengan yang QCY Buds ANC yang kita bahas sebelumnya. Ternyata suara yang lebih clear ini berhasil dicapai oleh QCY karena udah menggunakan 10,8 mm dual magnet driver ya. Jadi emang secara suara bisa dibilang lebih balance dan juga lebih crispy. Untuk daya tahan baterainya sendiri diklaim kalau si QCY Crosskey C30 ini bisa bertahan sampai dengan 25 jam dipakai terus-terusan. Dan gue setuju sih, karena dari pertama kali lagi-lagi gue nge-unbox barang ini, terus gue pakai sampai sekarang sih gue belum pernah nge-charge. By the way, untuk isi dalam kotaknya sendiri dia seperti ini. Begitu di-unbox, ini secara packaging sedikit lebih mewah dibandingkan dengan yang Buds ANC tadi. Di bagian bawahnya lo akan ketemu dengan extra kabel charger, dan di bagian dalam boxnya lagi, kalau lo acak-acak dalamnya, lo akan ketemu dengan yang namanya manual guide. Sementara untuk case dan juga earbuds-nya sendiri bentukannya seperti ini. Jujur gue ngerasa ya, kalau case-nya ini sebenarnya si QCY bisa nge-up level lagi sih sebenarnya. Ngasih bahan dan juga look yang lebih premium, walaupun emang untuk bagian dari si earbuds-nya sendiri, gue sih nggak masalah. QCY Crosskey C30 ini Menurut gue udah oke lah. Dia looknya seperti ini ya, lo akan menemukan adanya bagian karet di tengah, dan di bagian ujung-ujungnya itu ada seperti pelapis aluminiumnya. Cara menggunakan earpiece ini sebenarnya simple banget, tinggal digeser aja, dan udah, selesai. Secara bobot ini hitungannya cukup ringan, nggak terlalu yang mengganggu, tapi memang kalau lo pakai ekstensif gitu, misalkan kayak 3 jam, 4 jam, ya telinga lo akan tetap capek juga, tapi seenggaknya gitu ya. Dengan bentuk seperti ini nggak ada nih bagian TWS atau buds yang maksa masuk ke dalam ear canal, jadi ini lebih nyaman lah untuk gue gunakan sehari-hari, sebenarnya ini suka. Dan untuk olahraga pun juga jatuhnya ini enak karena nahan dengan cukup kenceng. Nggak jatuh-jatuh. By the way, buds yang satu ini juga menjanjikan crystal clear voice untuk ngobrol, telepon, atau mungkin Zoom call. Dan nggak tahu sih, gue belum nyoba. Tapi lo udah bisa menilai sekarang dari tadi, ini suara yang gue banyak omongin, itu udah menggunakan ini ya. Gimana menurut lo? Apakah secara audionya itu cukup clear atau enggak? Oh ya, satu hal yang gue lupa ngomongin. Kedua device ini, baik si QCY Buds ANC ataupun juga si QCY Crosskey C30, itu untuk kontrolnya menggunakan touch panel. Dan itu dia ya, dua barang yang pengen gue bahas hari ini. Sengaja videonya singkat aja, nggak pengen terlalu panjang. Ngasih impression aja, terlebih untuk lo yang emang lagi pengen mencari TWS untuk lo pakai dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau untuk kedua device ini. Harganya berapa, link pembelian dan segala macam bisa lihat di kolom deskripsi atau bisa lihat di product text. Karena sampai saat ini harganya masih banyak dirahasiain aja di gue. Ini ada was the video for today. Gimana menurut lo soal si kedua earbuds ini? Cerita di kolom komentar. Buat sekarang Taufik udah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.